Smartphone sejutaan makin lama makin bagus. Coba lihat desainnya. Kalau lihat dari desainnya ini pasti banyak yang nggak nyangka kalau ini smartphone dibanderol di harga sejutaan aja. Apalagi punya kualitas kamera 50 megapiksel yang jadi standar baru seperti ini. Selling point pertama dari Realme C33 ini ada di desain yang termasuk salah satu yang paling bagus di kelas harganya. Mulai dari framenya yang flat, bezel right angle yang premium, dan modul kameranya yang minimalis tanpa tonjolan kamera. Jadi kesannya terlihat premium dan elegan. Realme C33 yang saya review ini varian warnanya aqua blue, yang terinspirasi dari birunya lautan. Yang punya efek pantulan dinamis kalau kita lihat dari sudut yang berbeda-beda. Keren sih. Materialnya juga bagus menggunakan komposit material 2D premium dari PC dan PMMA. Meskipun tampilan back covernya glossy, tapi nggak berbekas sidik jari. Handheldnya juga nyaman dan ringan dengan bodi setipis 8,3 mm. Fingerprint sensornya dari samping dengan respon yang cepat. Overall secara desain Realme C33 ini sangat menarik. Cuma agak sayang di bagian slotnya aja masih menggunakan micro USB. Realme C33 ini punya dua rear camera dan 5 megapiksel selfie camera. Kalau dari segi fotografi, khususnya main kamera 50 megapikselnya juga termasuk salah satu yang terbaik di segmen sejutaan. Detailnya tajam dengan tone warna yang vibrant dan enak dipandang. Algoritma CHDR-nya juga bekerja dengan baik saat direct ke sinar matahari. Objek masih detail meskipun ada di kondisi backlight. Autofokusnya masih tetap bagus mempertahankan objek tetap detail. Cuma memang butuh image processing lebih lama untuk autofokusnya di kondisi-kondisi yang overexposure. Apalagi kalau kita gunakan mode 50 megapikselnya. Detail dan dynamic range-nya terlihat lebih tajam. Tapi dengan kompensasi file lebih besar dan tentunya image processing yang lebih lama. Di mode portraitnya juga fokusnya bagus dengan bokeh yang deep dan separasi objek ke background yang cukup rapi. Selain itu masih ada fitur beauty filter yang cukup lengkap dan bisa di custom secara real time juga di sini. Yang biasanya lebih disukai oleh kaum hawa karena nggak perlu lagi repot-repot editing. Dalam kondisi low light yang masih cukup cahaya, night mode-nya masih bisa menampilkan objek dengan cukup baik dan detail. Tapi di kondisi yang terlalu gelap dan jauh dari sumber cahaya masih kurang recommended. Overall main kamera ini termasuk mantap untuk smartphone sejutaan, khususnya di mode auto dan mode portraitnya. Kualitas selfie kameranya juga ternyata cukup detail dan lumayan untuk selfie kamera 5 megapiksel. Skin tone masih oke, bokehnya juga oke, bahkan masih lumayan untuk handle backlight. Overall masih oke lah kualitas selfie kameranya. Video recordingnya maksimal dari 1080p 30 frame per second, dan tentu saja masih belum ada stabilisasi, dengan auto exposure yang masih kurang begitu adaptif. Standar lah kalau video recordingnya untuk smartphone sejutaan. Selain itu, kualitas displaynya juga termasuk bagus dan bright untuk segmen harganya. Masih terlihat vivid di kondisi outdoor. Meskipun tentu saja di bagian samping dan dagunya masih tetap terasa tebal. 6,56 inch mini drop full screen HD+, dan masih terasa smooth berkat Realme UI S Edition yang memang terasa simpel dan lebih ringan untuk dioperasikan. Dan di harga 1 jutaan, Realme C33 ini juga sudah menggunakan Android 12. Ke bagian performa dapur pacunya, Realme C33 ini menggunakan chipset Uni SoC T612, 4GB RAM, 64GB ROM yang masih bisa ditambahkan eksternal memori sampai 1TB, dan kapasitas baterai 5000 mAh. Antutunya masih mendapatkan angka yang lumayan di 194 ribuan di Antutu versi 8, dan ini hasil skor Geekbench maupun 3D Mark Wildlife stress testnya. Buat main PUBG Mobile, setting grafik ada di HD High atau Smooth High. Dengan frame rate rata-rata masih stabil di 29 frame per second, dan frame rate terendahnya ada di 25 frame per second. Gameplay cukup stabil dan fluid, tapi sayang untuk gyronya masih belum bisa diaktifin. Temperatur maksimalnya mencapai 45 derajat, tapi masih tetap terasa hangat aja di tangan. Dan selama 30 menit permainan, baterainya berkurang sekitar 9%. Overall performanya masih mumpuni dan cukup kencang. Begitu juga konsumsi dayanya tergolong wajar.
Tapi memang kurang cocok buat digeber main game HD terlalu lama karena peningkatan temperaturnya bakal semakin terasa. Kalau konsumsi dayanya sendiri sudah termasuk awet khususnya jika dipakai untuk daily driver. Kita tes buat nonton YouTube selama sejam, baterainya juga hanya berkurang 6% aja. Dan PC Mark Screen on time-nya masih mendapatkan angka 14 jam 16 menit. Masih oke lah untuk daily driver. Oke, kesimpulannya, Realme C33 ini lebih cocok buat kalian yang memang mencari smartphone dengan desain yang cakep dan kamera yang bagus di segmen harga sejutaan. Soalnya untuk range harganya jujur nggak banyak yang punya desain sebagus ini di market. Meskipun kapasitas RAM-nya nggak terlalu gede, tapi Realme UI S Edition-nya yang simple menurut saya terasa nyaman buat digunain. Khususnya kalau kita pakai sebagai daily driver. Chipsetnya memang cukup kencang, tapi menurut saya masih kurang cocok kalau digeber terlalu lama buat main game berat. Jadi lebih cocok untuk penggunaan secara casual aja karena emang lebih mengejar ke efisiensi daya dan kestabilan performa. Tapi kalau desain stylish dan main kamera yang mumpuni di harga sejutaan yang kalian cari, maka Realme C33 ini menurut saya jelas sangat recommended. Oh ya, selain Realme C33, buat kalian yang sedang cari TWS, ada yang baru lagi yaitu Realme Buds T100. Jujur ini sangat recommended buat dijadiin pasangan dari Realme C33. Karena TWS ini punya banyak sekali fitur cakep, desain cakep, tapi harganya murah banget, yaitu cuma 200 ribuan aja. Coba lihat, dengan budget 200 ribuan, Realme Buds T100 ini punya estetika desain yang bagus kayak gini. Dengan two-tone heat color dari palet, yaitu casing dengan cangkangnya punya dua warna yang kontras. Jadi terlihat dinamis dan punya material yang nggak nampak murah. Sudah tersertifikasi IPX5 juga jadi tahan sama cipratan air. Sudah support Bluetooth 5.3, fitur AI ANC Noise Cancellation ketika terjadi panggilan, punya total playtime sampai 28 jam, dan pengisian daya cepat 10 menit bisa dipakai buat muter musik selama 2 jam. Mantap! Jujur menurut saya ini terlalu murah buat range harga 200 ribuan. Selain desain dan fitur yang cakep, kualitasnya juga ternyata mantap. Soundstage-nya lumayan luas, treble-nya crystal clear, karena terdapat volume boost mode sampai 102 decibel dengan driver bass dinamis 10 mm. Jadi bassnya ini terdengar lebih dalam dan powerful. Selain itu latensinya buat main game juga delay-nya terasa minim dengan 88 ms. Disediain juga 3 preferensi musik yaitu bright buat vokal yang lebih jernih, balance dengan bass dan treble seimbang, bass boost plus khusus yang suka bass lebih dalam, yang bisa kita custom via aplikasi Realme Link. Konektivitasnya juga instan dan responsif, khususnya berkat Bluetooth 5.3-nya, jadi nggak ribet dan lama untuk connect dengan smartphone. Pengoperasiannya juga mudah, double tap buat play dan pause, begitu juga jika ada panggilan masuk atau menutup panggilan, triple tap buat skip track, atau tahan seperti ini buat menolak panggilan. Tap di kiri buds buat mengecilkan volume, dan buds kanan buat membesarkan volume. Simple. Akhir kata, kalau kamu sedang mencari TWS yang punya fitur lengkap buat pasangan smartphone kamu, Realme Buds T100 ini menurut saya jelas sangat recommended mengingat harganya yang murah banget. Oke, segitu dulu dari saya. Saya Vian, see you in the next videos.